Saya datang ke Olivier, saya tanya Devi, Dev, ini ada apa? Waduh, ini yang saya tunggu-tunggu. Bener kan? Ternyata Pak Edi Solikin ini ada di TKP. Hah, pas lagi kejadian, lagi rame-ramenya dia marah dan dia bertanya sama Devi. Ingat netizen, kesempatan dalam kesempitan. Lagi orang rame-rame, bola dimasukkan ke gelas. Sedangkan Mirna sudah dibawa. Nah, mengertikan netizen apa maksud saya? Cerdaslah kita ini para netizen, oke? Lihat podcast Deddy Corbuzier juga Kak yang baru tayang sekarang. Aku udah lihat gitu ya guys. Dan di sini kita sama-sama tahu ya kalau ini tuh debat kusir gitu. Yang satu ngomong A, satu ngomong B gitu kan. Padahal sebetulnya evidence yang memang harusnya dari awal itu menyebabkan kasus ini tidak harusnya seperti ini gitu dan berlarut-larut itu adalah di saat dilakukan otopsi secara keseluruhan, bukan partial otopsi yang kalau kata Pak Jaksa itu sudah dilakukan dan mengambil sampel. Itu namanya pengambilan sampel gitu loh. Dan kalau kata Prof. Edi, dia bilang katanya kan, ya apa sih yang membuat masyarakat tuh sekarang nggak percaya gitu loh. Dia bilang katanya tidak ada eyewitness gitu ya. Yang jelas adalah kalau menurut gue sebagai masyarakat gitu, gue ngelihatnya ada satu sisi lain yang agak aneh. Terus terang ya, yang membuat masyarakat itu jadi berbalik adalah di saat bapaknya almarhumah itu berbicara. Dan makin yakin lagi di saat diundang ke Karni Ilyas. Banyak sekali hal-hal yang diungkapkan sama dia dan itu membuat kita mempertanyakan itu. Dia menyebut banyak sekali nama orang-orang yang duduk di kepolisian negara. Jadi seakan-akan dia itu kenal baik dengan orang-orang tersebut gitu loh. Bahkan videonya pun ada dan dia kasih tahu dengan alasan, oh iya ini kenapa nggak gue share di persidangan, karena kalau video ini sampai keluar nanti Jessica akan dihukum mati. Gue nggak mau dia dihukum mati, rugi bandar katanya gitu. Kalau gue pribadi sih kalau misalnya gue punya bukti untuk memberatkan akan gue lakukan, karena terus terang ya guys ya, nyawa harus dibalas nyawa sih, mata dibalas mata gitu. Agak aneh aja sih kalau dia nyecer Jessica sampai segitunya tapi dia nggak mau Jessica dihukum mati, itu aneh sih. Lagi ya, itu kan tagline-nya besar sekali gitu ya di Om Ded yang bilang kalau Jessica itu psikopat. Guys, kalian harus tahu, orang yang punya penyakit mental yang ekstrim seperti psikopat gitu kan, skizofrenia gitu, itu adalah orang-orang yang nggak bisa dihukum, tidak bisa diperlakukan seperti orang biasa karena mereka punya penyakit mental yang akut gitu loh. Terus kenapa Jessica sekarang masuk penjara 20 tahun kalau misalnya Jessica itu psikopat? Ini gue bukannya belain Jessica, enggak sama sekali loh guys. Dan gue yakin banyak orang-orang di luar sana yang enggak belain Jessica juga. Mereka hanya ingin tahu kebenarannya seperti apa gitu loh. Karena banyak sekali yang janggal di kasus ini. Itu aja, bukan masalah kita belain mana gitu, enggak begitu. Dan ditambah lagi yang pertama kali memeriksa jasadnya Mirna itu adalah Profesor Jaya. Dia adalah salah satu karena sebelumnya sempat diperiksa sama Lapor katanya. Setelah itu baru diperiksa sama Prof Jaya gitu loh. Dan di situ Prof Jaya bilang mukanya warnanya biru. Berkali-kali dia bilang begitu. Ngapain dia bilang warna merah kalau memang warna biru? Setelahnya baru tiba-tiba katanya ada Dokter Imelda atau siapa gitu namanya, yang katanya akhirnya mengakui dan bilang kalau enggak kok itu loh merah cherry. Jadinya makin aneh ini semua gitu, paham gak sih guys? Kalau memang warnanya merah ya dari awal merah gitu. Kalau memang misalnya ada sianida ya dari awal sianida gitu. Kalau misalnya mulutnya korosif ya tunjukkan korosifnya seperti apa. Kok lucu mulutnya korosif, tenggorokan korosif tapi di lambung tidak ada sianida waktu pemeriksaan pertama, kan itu aneh. Jadi sebetulnya karena kasus ini besar, masyarakat tuh kepo gitu dan penasaran, lah gimana sih kok gini, lah gimana sih kok gitu, iya kan? Ditambah lagi papanya almarhumah yang kelihatannya ya kalian lihat sendiri lah seperti apa gitu. Itu yang membuat banyak sekali publik di luar sana yang akhirnya berbalik gitu. Bukan gara-gara Netflix. Guys, aku mau ngomong sama kalian, kayaknya mereka udah mulai bergerak, tim cyber, tim dari pihak bapaknya si Mirna guys, udah mulai menelusuri dari TikTok, dari medsos tentang apa-apa yang dikatakan oleh semua netizen se-Indonesia Raya tentang kasus Jessica Wongso ini guys. Soalnya tadi pas gue
upload video TikTok tentang aku pengalaman semalam aku meditasi 1 jam, aku menembus ke alamnya si Mirna itu langsung di take down guys oleh TikTok. Berarti mereka udah mulai bergerak guys untuk menghalangi netizen yang kekuatannya super maha dahsyat agar tidak terus ngoceh terus di medsos lah gitu, di TikTok. Hati-hati guys ya, kita sedang di mata-matai oleh mereka guys ya. Tapi jangan takut guys, kebenaran pasti akan terungkap pada waktunya. Kebenaran akan mengalahkan segalanya. Sekuat apapun kejahatan, kebenaran yang akan jadi pemenangnya. Ingat itu guys ya. Pokoknya kita speak up terus, jangan takut ya. Jangan takut pokoknya. Speak up aja terus, speak up sampai benar-benar terungkap sejelas-jelasnya ini kasus seperti apa. Gitu loh guys, soalnya ini bener-bener aku tadi langsung di take down guys gitu ketika aku membicarakan fakta bahwa ada oknum ini oknum itu. Ternyata aku waktu komunikasi dengan rohnya Mirna, dan Mirna membeberkan semuanya tentang yang terjadi pada waktu itu, di take down guys. Dan saya ingatkan guys terus, jangan takut ya, jangan takut. Kita netizen, kita berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kalian misalkan mereka salah, jebloskan semua ke penjara ya, tuntut balik ya guys, tuntut balik aja. Kalau Jessica-nya nggak mau sama kita semua netizen, tuntut balik, karena itu benar-benar zolim banget guys, jahat banget gitu loh guys ya. Saya mohon speak up terus aja, jangan takut jangan takut, pokoknya jangan takut. Kita berhak netizen. Kekuatan netizen itu lebih dahsyat dari kekuatan apapun di muka bumi ini. Makin kesini, makin kesono. Aduh, makin banyak bicara, makin banyak salahnya loh Pak. Jadi hati-hati kalau bicara. Anda itu menantang para netizen yang minta di blow up lagi, yang minta di up lagi, yang minta di otopsi lagi. Bukan Jessica, tapi para netizen, seluruh netizen waras di Indonesia. Mereka itu tidak tahu akan keadilan. Ya, sekarang ini mencari keadilan untuk Jessica gitu loh. Dulu pada kasusnya belum ada sosial media seperti sekarang ini, jadi tidak dikawal oleh para netizen. Sekarang sudah ada sosial media di mana-mana. Semua kasus itu bisa ter-up oleh para netizen. Netizen itu penasaran siapa pelaku sebenarnya, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh para petugas-petugas peradilan di sana. Saya nggak mau sebutkan siapa-siapa ya. Dan jangan sembarangan bilang Pak Otto itu orang gila, nggak waras dan sebagainya. Hati-hati loh, tindakan itu kena pasal Undang-Undang ITE bisa kena, pasal tindakan tidak menyenangkan bisa kena, pencemaran nama baik juga bisa kena. Bapak nggak mau bermasalah? Apa Bapak termasuk kebal hukum? Janganlah begitu. Ingat ya, secara psikologis orang yang bertindak seperti orang yang menutupi semua permasalahan itu something wrong loh Pak. Hati-hati. Gaya bicara Anda pun juga menunjukkan sesuatu yang ayo apa? Saya juga nggak mau sebutin, karena bagaimanapun juga seorang yang Bapak harusnya betul memang pada saat itu Bapak sedih dan sebagainya. Namun jangan menutupi segala kesedihan itu dengan semua akal bulus yang Bapak lakukan gitu loh. Jangan panik Pak, tenang aja. Kalau memang betul Mirna itu mati dibunuh, nanti akan keadilan itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau permintaan Jessica itu pasti dari awal peradilan aja dia udah minta perlindungan hukum dan sebagainya loh.
Tapi ini kan enggak gitu loh. Ini semua yang dilakukan tuh oleh netizen. Netizen yang mau meng-up lagi berita ini, Pak, gitu loh. Jadi jangan salahkan Jessica dong. Jessica nggak ngerti apa-apa, wong di dalam kok dia gitu loh. Ya kan? Jadi sudahlah, Pak. Kalau Bapak tidak salah, Mirna adalah mati dengan normal atau dibunuh, ya kita lihat saja nanti kalau memang benar-benar ini dia diadili secara adil dan dikawal oleh para netizen. Oke Pak, jadi nggak usah banyak bicara lagi ya Pak ya. Saya sih kasihan sama Bapak, nanti Bapak yang ketukeran sama Jessica gimana? Ayo, jangan ya. Jadi please, silent is golden. Jadi Bapak, yang penting kan Bapak sekarang udah tua, udah ini lebih baik ya lebih tirakat aja gitu. Coba buka lagi kasusnya, ingat-ingat lagi kasusnya. Jangan memanipulatif apa yang sudah ada, oke? Hati-hati dengan apa yang Bapak bicarakan. Itu tidak baik secara psikologis dan itu pun juga akan menyerang balik apa yang Bapak ucapkan nanti. Oke ya Pak? Jadi kita kawal terus nih. Jadi Bapak jangan salahkan orang lain atau Jessica. Kita semua yang mengkawal netizen, termasuk saya. Oke? Dari kalian yang mention gue di beberapa video yang berseliweran di TikTok tentang terawangannya Wirang Birawa, itu nanti akan ada seorang pria yang akan mendatangi seorang wanita dan akan meminta maaf. Nah itu didefinisikan wanitanya itu Jessica Wongso, dan pria ini adalah anak dari salah satu saksi yang sudah almarhum. Nah mungkin nanti videonya kita tonton bareng-bareng. Jadi ini salah satu mentionan yang mention salah satu nama gue ini di atas. Akhirnya gue tergerak lagi pengen nge-up si statementnya dari Wirang Birawa ini gitu. Oke, kita tonton bareng-bareng kali ya.